What's going on in there? What's happening? Jesus Christ, what was that? Cerita dimulai dengan adegan pendaratan darurat sebuah pesawat yang katanya telah dibajak oleh teroris. Seorang kolonel yang bernama Alan kemudian datang memimpin proses evakuasi para penumpang dan penyergapan para teroris. Wait for landing for you. Keep a low angle, stand for landing clear. Step by step, sure that the nose on the outer angle, not so steep. As soon as you touch down, step on the bridge. Floor it! Setelah pesawat mendarat, Alan kemudian meminta orang yang mengemudikan pesawat itu untuk mengkonfirmasi keadaan di dalam pesawat. Namun orang itu malah bersembunyi. Mereka kemudian mendengar percakapan yang mengatakan bahwa ia memegang detonator dan akan meledakkan pesawat setelah mereka keluar. Alan pun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menembak. Tapi tiba-tiba terlihat seorang anak yang keluar dari pesawat. Movement by the rear hat. Line of sight, 320 meters. He's unarmed. Don't shoot. Get the boy out of there. Setelah itu, pria yang ada di kemudi pesawat meminta mereka untuk mengeluarkannya dan akan menjelaskan apa yang terjadi. Namun Alan menolaknya karena ia yakin jika pria itu adalah salah satu teroris yang memegang detonator bomnya dan kini nasib seluruh penumpang berada dalam bahaya. Alan kemudian meminta asistennya yang bernama Naomi untuk mencari informasi dari anak yang diselamatkan tadi yang bernama Elias. Ich heiße Naomi. Wie heißt du? So habe ich hier bis zum Sicker. Kannst du mir sagen, was deine Eltern? Beberapa jam sebelumnya terlihat Elias yang berangkat sendirian ke bandara di Jerman. Sementara itu ibunya yang bernama Nadia masih di rumah dan berkemas. Nadia ini memiliki penyakit langka di dalam darahnya yang membuat kulitnya sangat sensitif terhadap sinar matahari dan mereka berniat pergi ke New York untuk menemui seorang dokter yang katanya bisa menyembuhkan penyakit Nadia. Malam harinya Nadia kemudian menyusul Elias ke bandara dan di sana Nadia kemudian menggunakan obat yang selama ini membuatnya berhasil menekan penyakit di dalam tubuhnya. Sementara itu, Elias terlihat sedang mengobrol dengan seorang penumpang lainnya yang bernama Farid yang juga hendak menuju New York. Beberapa saat kemudian Nadia telah kembali dan segera membawa Elias menuju pesawat karena sebentar lagi pesawat itu akan lepas landas. Beberapa saat kemudian pesawat pun kini dalam perjalanan menuju New York. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan antara penumpang dan pramugara sehingga ada seorang polisi udara yang kemudian mencoba menenangkan keributan itu. Sir, we have a passenger, Sam. Hey, please, sir. What's your name? What's wrong with this guy? Tapi semua keributan itu ternyata hanyalah untuk memancing para polisi udara untuk bertindak karena mereka semua sebenarnya adalah penjahat yang ingin membajak pesawat itu. Kelompok itu terdiri dari Burke, 8-Ball, Carl, Curtis, dan Yuri. Mereka mulai meminta para penumpang agar tidak bergerak dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata co-pilot yang bernama Bastian juga merupakan kelompok mereka yang kini telah berhasil menghabisi pilotnya. Burke kemudian mengatakan jika mereka akan membajak pesawat ini untuk mendapatkan uang tebusan. Mereka meminta para penumpang untuk menaruh kedua tangan mereka di depan kursi dan menghadap ke bawah. Namun baju 8-Ball yang berlumuran darah dan hal itu membuat Nadia terpaku kepadanya. Keep your heads down. Mama. It's enough. Cut it out, people. Leave it.
Mereka kemudian meriset black box di pesawat itu untuk menghilangkan jejak, dan mereka mulai merubah arah pesawat itu. Elias yang cukup cerdas itu kemudian mengatakan kepada ibunya jika mereka bisa bersembunyi di ruangan kargo, tapi Nadia mengatakan jika itu terlalu berbahaya. Mereka kemudian membawa Farid dan 2 orang lainnya, dan pada saat itu Elias nekat berlari menuju ke ruang kargo untuk bersembunyi. Psycho! Listen to stay here. Dan akhirnya Nadia pun tewas tertembak akibat ulah Elias. Berg kemudian mengambil senjata 8 ball dan memberikannya kepada Carl untuk memastikan ia tidak berbuat seperti itu lagi. Namun pada saat itu ternyata Nadia masih hidup. Ia kemudian melarikan diri ke dalam ruang kargo untuk bersembunyi. Sementara itu, ketiga orang yang dibawa tadi yang ternyata berasal dari Arab atau pernah sekolah di Arab kemudian disuruh untuk membaca sebuah pernyataan bahwa mereka adalah teroris yang telah membajak pesawat ini. Give it to him. افرح يا المسلمين افرحوا يا مجتمع بالسلاح وبالعنف. راكب مكتوب هنا. Sementara itu, Curtis dan Yuri juga menuju ruang kargo untuk mempersiapkan alat peledak dan alat terjun untuk melarikan diri. Nadia mencoba bersembunyi dari mereka, tapi penyakitnya itu semakin menjadi-jadi ketika ia mencium bau darah. Ia pun kemudian mengambil seekor anjing dan langsung memakannya. Yuri akhirnya tewas dan Nadia langsung mencari tas obat miliknya untuk menekan penyakitnya itu. Pada saat itu, Berg mencoba menghubungi Yuri untuk menanyakan progresnya, dan karena tidak mau ketahuan, Nadia kemudian melepaskan seekor anjing untuk membuat seolah-olah Yuri mati digigit anjing. Nadia kemudian kembali ke atas sementara 8 ball mencoba menakuti para penumpang agar tidak mengikuti mereka, karena jika sampai ada yang melakukannya maka akan ada bom yang meledak. Namun sebenarnya itu hanyalah gertakan semata karena mereka hanya menggunakan botol hairspray untuk menakuti para penumpang. Mereka kemudian menuju ke ruang kargo untuk mencari keberadaan Yuri. Where the fuck are you? Nadia kemudian kembali untuk menjemput Elias dan langsung bergegas menuju ke ruang pilot untuk meminta pilot berputar arah. Tapi ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan pesawat itu terbang menggunakan mode otomatis menuju London. Nadia kemudian bertanya kepada para penumpang apakah ada yang bisa mengendalikan pesawat, dan muncul seorang pria yang bernama Mohammed yang mengatakan ia bisa melakukannya. Pada saat itu Farid pun menyadari jika para penjahat itu tidak berniat untuk meminta uang tebusan, melainkan membuat pesawat ini seolah dibajak oleh teroris Arab dan menabrakkan diri ke London. Hal itu dilakukan untuk mereplika kejadian serangan teroris di Amerika pada tahun 2001, dan tujuan mereka melakukan hal itu adalah agar stock market merosot sehingga orang yang menyewa jasa para penjahat itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Student with flight experience. They made us read the statement. The airplane and the British would shoot us down. Influence the stock market. Prices will tank. Or maybe we're gonna die and that we have to do something now. Mohammed kemudian mulai mencoba mengendalikan pesawat itu, sementara Elias kemudian melihat mata Nadia menjadi merah dan ia tahu hal itu disebabkan karena ibunya telah meminum darah. Semua itu disebabkan beberapa tahun sebelumnya ketika Elias masih kecil. Pada waktu malam hari, Nadia dan suaminya hendak pulang, namun di perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok. Suaminya kemudian mencoba berjalan untuk mencari pertolongan, tapi karena lama tidak kembali, Nadia kemudian membawa Elias untuk mencari suaminya. Mereka tiba di sebuah rumah tua dan Nadia pun mencoba memasukinya.
Pada saat itulah Nadia akhirnya tergigit oleh makhluk yang telah membunuh suaminya. Namun makhluk itu juga tewas terbakar sinar matahari. Sejak saat itu Nadia telah terinfeksi dan memiliki keinginan untuk meminum darah. Dan obat-obatan yang dikonsumsinya selama ini telah menekan perasaan itu. Kembali ke dalam pesawat, para penjahat itu kini bersiap untuk pergi. Tapi 8-Ball tiba-tiba melihat botol obat milik Nadia di samping mayat Yuri. Ia pun kemudian mencoba menelusuri jejak darahnya dan ia akhirnya menyadari jika Nadia masih hidup. Mereka pun kemudian kembali untuk mencari keberadaan Nadia dan para penumpang yang ketakutan kemudian memberitahu jika Nadia berada di ruang pilot. Berg kemudian mencoba mendobrak pintunya, namun Nadia ternyata cukup kuat untuk menahan pintunya. Dan karena mulai kesal, Berg kemudian mengancam bahwa ia akan membunuh satu persatu seluruh penumpang itu di hadapannya sampai Nadia membukakan pintunya. We can play this game all. Give me another one. What the fuck is wrong with you? Para penjahat itu pun kemudian berlarian ketakutan, sementara Berg yang tergigit tadi kemudian juga mulai terinfeksi. Tapi sebelum sempat berubah, Nadia kemudian langsung menghabisinya. Nadia kemudian masuk ke dalam toilet dan mulai menggunakan obatnya untuk menenangkan dirinya. Sementara itu, 8-Ball yang menggeledah tas milik Nadia kemudian mengetahui jika ia adalah seekor vampir. Teman-temannya tentu tidak terlalu percaya dengan hal semacam itu, namun 8-Ball kemudian membawa senter cahaya ultraviolet untuk mencoba melawannya. Mereka kemudian hendak kembali ke atas dan melihat hal itu, Elias kemudian keluar untuk mencoba membawa ibunya kembali masuk ke dalam kokpit pesawat. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat karena mereka sudah sampai di tempat itu. Don't shoot. Nadia pun akhirnya berhasil dikalahkan karena ia masih terpengaruh oleh obatnya yang membuatnya lemah. 8-Ball kemudian mengambil darah Nadia karena sepertinya ia ingin memiliki kekuatan yang sama. Dan ketika 8-Ball hendak menghabisi Nadia, tiba-tiba muncul Elias yang menodongkan senjata. Akibat kejadian itu, tekanan udara pun menurun dan oksigen mulai menipis. Hal itu membuat Mohamed yang mencoba menahan pintu kokpit akhirnya kehabisan nafas, sehingga Curtis dan Bastian akhirnya bisa kembali mengendalikan pesawatnya. Nadia kemudian menitipkan Elias kepada Farid karena ia ingin mengejar 8-Ball, sementara Bastian kemudian mencoba menurunkan pesawatnya lebih rendah untuk menormalkan tekanan pesawat. Nadia sangat kesulitan menyerang 8-Ball karena ia bersembunyi di dalam mobil anti peluru. 8-Ball kemudian segera menggunakan darah Nadia untuk merubah dirinya juga. Pada saat itu, Nadia kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menuangkan minuman melalui lubang di kaca mobilnya dan kemudian membakarnya. Bastian yang melihat ada kebakaran di ruang kargo kemudian segera memadamkannya dan mereka segera mengeceknya. Nadia tertembak kakinya dan para penumpang berlari ketakutan melihat tampang Nadia. Sementara itu, para penjahat kemudian membuka mobilnya untuk melihat keadaan 8-Ball. We gotta get out of here. It's 8-Ball. He's alive. Sementara itu, para penumpang yang ketakutan kemudian mulai mencari senjata untuk melawan Nadia. Elias mencoba mengatakan bahwa ibunya tidak berbahaya, namun mereka tentu saja tidak percaya. Farid dan beberapa orang kemudian mencoba memberanikan diri menuju ke arah Nadia. If only
nichts tun! Bitte sag was. Dan untungnya, Elias berhasil menyadarkan ibunya kembali. Pada saat itu, Nadia merasakan keberadaan 8-Ball dan Curtis yang juga telah berubah, sehingga ia berniat mengurung mereka di ruang kargo agar tidak bisa keluar. Tangan Farid akhirnya tergigit dan Nadia langsung bertindak cepat dengan memotong tangannya sebelum infeksinya mulai menyebar. Di saat bersamaan, Curtis mencoba naik ke atas dan salah seorang penumpang yang tadi tergigit oleh Nadia akhirnya juga mulai berubah. Mereka kemudian mencari dokter untuk mengobati penumpang yang terluka tadi, sementara Nadia dan Farid kemudian membawa Bastian untuk mengendalikan pesawatnya. Nadia ingin agar pesawatnya kembali menuju New York, tapi bahan bakarnya kini tinggal sedikit sehingga mereka harus tetap menuju London. Sementara itu, sang dokter yang mencoba menolong penumpang tadi, namun sayangnya cederanya terlalu parah dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolongnya di pesawat ini. Dan karena ia tidak ingin mati, ia pun kemudian nekat untuk membuka pintunya dan berniat untuk berubah juga. Keadaan pun semakin kacau dan karena 8-Ball mulai menginfeksi sebagian besar penumpang. Sadar jika mereka sudah tidak bisa mengendalikan penyebaran infeksinya, Nadia kemudian mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai mendaratkan pesawat ini karena para penumpang yang telah berubah bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi Farid bersikeras bahwa mereka bisa menyelamatkan diri dan meledakkan seluruh pesawat setelah mereka semua keluar. Namun sayangnya detonator bomnya dibawa oleh Curtis dan jalan ventilasi menuju ke sana sangat sempit. Nadia kemudian berniat untuk meledakkan pesawat itu secara manual, yang artinya ia juga tidak akan selamat. Tapi Elias tidak mau hal itu terjadi sehingga ia kemudian nekat pergi untuk mengambil detonatornya sendirian. Dan sayangnya Elias akhirnya terjebak dan tidak bisa keluar. Nadia kemudian bertanya kepada Bastian apakah akan susah mendaratkan pesawat ini bagi orang awam, dan Bastian mengatakan bahwa ia telah mengatur penerbangan otomatis. Mendengar itu, Nadia kemudian meminta tolong kepada Farid untuk merawat Elias dan ia langsung menghabisi Bastian agar tidak mengacaukan rute penerbangannya lagi. Pada saat itu, 8-Ball mendengar suara jeritan Elias sehingga Nadia harus berpacu dengan 8-Ball untuk mencapai tempat Elias. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan 8-Ball. Pada saat itu, Farid dihubungi oleh menara bandara di London, namun ia kemudian melihat jika 8-Ball ternyata masih hidup dan berusaha menangkap Elias. Autopilot switched off. Dan kali ini mereka benar-benar berhasil mengalahkan 8-Ball. Tapi Nadia tidak bergerak sama sekali sehingga Elias kemudian memberikan darahnya untuk menghidupkan Nadia kembali. Pada saat itu seluruh penumpang di pesawat telah berubah sehingga Nadia meminta anaknya tetap berada di area sinar matahari agar ia tidak diserang. Scene kemudian kembali ke masa sekarang. Elias berusaha mengatakan kepada para polisi jika di dalam pesawat itu terdapat banyak vampir dan memintanya untuk segera menyelamatkan Farid.
Farid. Namun mereka tentu tidak percaya cerita itu dan mengira jika Farid adalah teroris dan sedang menyandra seluruh penumpang. Ich weiß nicht, was er will. Dan parahnya, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menunggu sampai malam, padahal para vampir itu tidak berani keluar dari pesawat karena masih siang. Malam pun tiba dan Alan masih berusaha meminta Farid untuk melepaskan para sandera, sementara Farid berusaha keras meyakinkan para polisi jika ia bukanlah teroris. Have your men hand themselves. All units, operation. Farid pun akhirnya berhasil ditangkap sebelum ia berhasil meledakkan pesawatnya. Di saat bersamaan, Elias kini hendak dibawa ke rumah sakit. Ia berusaha meminta semua orang untuk menyelamatkan Farid, tapi mereka tentu tidak menghiraukannya sehingga Elias nekat melarikan diri. Pada saat itu, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memulai melakukan penyisiran untuk menyelamatkan para penumpang. Come on guys, let's move. What's going on in there? What's happening? Jesus Christ, what was that? Sementara itu, Elias berlari menuju pesawat untuk mencari Farid, padahal Farid saat itu telah dibawa oleh polisi. Pada saat itu, Elias kemudian melihat Nadia yang sedang menggigit seorang polisi, dan Nadia sekarang sudah berubah menjadi seekor vampir seutuhnya, sehingga ia sudah tidak mengenali siapapun termasuk Elias. Farid kemudian segera berlari mencari keberadaan Elias, dan untung saja Elias masih berhasil selamat dari ledakan barusan. Dan melihat kejadian itu, Kolonel Alan pun baru percaya dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan borgol Farid, dan mereka berdua telah berhasil menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Cerita dimulai dengan keadaan kota yang kini telah hancur akibat wabah zombie yang menyerang. Orang-orang yang masih selamat mulai melarikan diri dan mencoba menjauhi kota itu. Salah satu dari mereka adalah Molly dan pacarnya, yaitu Nick, yang kini dalam perjalanan menuju bandara kecil milik temannya untuk pergi menuju Meksiko. Mereka kini berada di tengah gurun Texas, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Molly sepertinya mabuk kendaraan sehingga mereka terpaksa menepi. Namun ketika mereka hendak kembali berangkat, ternyata roda mobilnya tergelincir ke dalam pasir. Stop! Nick! Stop! Mereka pun kebingungan karena tidak ada siapapun di sekitar sini untuk meminta pertolongan, dan jarak menuju bandara masih lebih dari 30 mil jauhnya. Nick kemudian mencoba menelpon temannya untuk meminta bantuan, tapi sayangnya jaringan di sana sangat susah. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba terlihat seseorang yang berjalan dari kejauhan. Molly berniat meminta tolong, namun Nick kemudian menyadari jika itu bukanlah manusia melainkan seekor zombie. Bad as they make it sound of it. You wanna fuck with me? Nick, it's empty! Go! Dan akhirnya mereka terjebak di dalam mobil. Nick beranggapan jika zombie itu akan pergi jika sudah merasa bosan, tapi ternyata perkiraannya salah karena zombie itu masih tetap berada di sana sampai malam tiba. Mereka pun kemudian bertengkar dan saling menyalahkan. Namun tidak lama kemudian ternyata zombie itu sudah tidak ada di sana. Mereka menyalakan lampu untuk mencari keberadaan zombie itu, dan ketika mereka merasa jika zombie itu sudah pergi, mereka kemudian keluar untuk mencari HP-nya yang terjatuh. Nick, I found you!
Molly yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian langsung mengambil semua persediaan yang ada di mobilnya sementara zombie itu sedang sibuk makan. Tapi tidak lama kemudian zombie itu kini sudah tidak terlihat lagi. Molly terus berlari menjauhi zombie itu. Keesokan harinya, Molly mencoba menelpon teman Nick yang kini sudah sampai di bandara. Namun ia tidak bisa meminta tolong untuk menjemputnya karena ia bukan siapa-siapa. Apalagi Nick kini sudah tidak ada. Molly kemudian berbohong bahwa mobilnya sedang rusak dan memintanya untuk menunggu sekitar 2 hari lagi sebelum berangkat. Ketika Molly mencoba melihat GPS, ternyata jaraknya masih sekitar 30 mil lagi, sehingga ia pun terpaksa berjalan kaki. Tapi karena suhu di sana sangat panas, Molly seringkali beristirahat dan ketika ia sedang melakukan hal itu, tiba-tiba ia mendengar suara pesawat dari kejauhan. Molly terus berjalan sampai akhirnya hari sudah malam kembali dan karena tubuhnya sudah sangat lelah setelah berjalan seharian, ia pun mulai merasa sangat ngantuk. Namun, ia tidak tahu jika zombie tadi ternyata masih mengikutinya. Dan untungnya Molly berhasil melarikan diri dari zombie itu. Ia pun kemudian memanjat tebing agar zombie itu tidak bisa mendekatinya. Sampai akhirnya Molly kemudian tertidur di sana. Molly pun kebingungan bagaimana ia bisa membuat zombie itu pergi meninggalkannya. Ia mencoba melemparkan sebuah ranting berharap jika zombie itu akan bertingkah seperti anjing. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil sampai ia kemudian baru ingat jika ia sedang datang bulan. Molly kemudian melemparkan kain yang ada darahnya untuk membuat zombie itu menjauhinya. Yeah, you like that? So, you wanna taste me? Fetch. Molly kemudian kembali berjalan namun zombie itu terus mengikutinya. Beruntungnya zombie di film ini tidak berlari melainkan berjalan. Tapi karena zombie itu terus mengikutinya, Molly tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat dan hal itu membuat Molly menghabiskan persediaan minumnya dengan cepat. Beruntungnya Molly kemudian berhasil meninggalkan zombie itu cukup jauh dan ia melihat ada sebuah rumah di depannya. Molly pun langsung memasuki rumah itu untuk mencari persediaan. Namun sayangnya di sana sudah tidak ada apa-apa dan karena sudah sangat kelelahan, Molly kemudian tertidur di sana. Dan untungnya zombie itu tidak berhasil menemukannya. Molly pun kemudian segera berlari keluar dari tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah cukup lama berjalan, ia kembali melihat jika zombie itu masih tetap mengikutinya. Molly pun heran bagaimana zombie itu bisa mengikuti jejaknya yang sudah cukup jauh. Dan pada saat itu, Molly baru sadar bahwa mungkin zombie itu bisa mencium bau darah dari datang bulannya. Molly yang sudah sangat kelelahan itu pun kemudian berniat untuk berhenti melarikan diri dan akan menghadapi zombie itu. I'm gonna kill you.
Tapi Molly ternyata masih tidak cukup berani untuk melawan zombie itu. Ia pun akhirnya terpaksa terus berjalan sambil menjaga jaraknya. Molly yang sudah sedikit terbiasa dengan zombie itu pun mulai terbiasa dan tidak terlalu takut. Ia sudah tahu jarak aman dari zombie itu. Bahkan karena sudah tidak ada teman berbicara, Molly kemudian memberi nama zombie itu dengan julukan Small. Malam pun tiba dan Molly sekali lagi beristirahat di atas tebing agar Small tidak bisa mendekatinya. Keesokan harinya, teman Nick yang seharusnya berangkat hari ini, namun ia kemudian menelpon dan mengatakan bahwa mesin pesawatnya rusak, sehingga ia masih bisa menunggu sampai keesokan harinya. Mendengar jika ia sepertinya masih punya harapan untuk keluar dari kota ini, Molly pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi ia kini sudah tidak memiliki persediaan air minum lagi dan perjalanan itu terasa sangat melelahkan. Meskipun begitu, Molly tidak mau menyerah dan berakhir dimakan oleh Small. Namun sepertinya nasib buruk masih terus menimpanya karena tidak jauh dari sana tiba-tiba muncul badai pasir. Beberapa saat kemudian Molly mulai tersadar dan ia merasa tubuhnya sangat lemah. Dan ketika ia sudah tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang melintas. Molly pun berteriak meminta tolong dan muncul dua orang pria yang bernama Ted dan Jason yang kemudian menolongnya dan memberinya sebotol air putih. Molly kemudian mengatakan bahwa ia sedang menuju bandara kecil milik temannya untuk pergi ke Meksiko. Molly kemudian meminta tolong mereka untuk mencari tas miliknya yang mungkin tertimbun pasir. Tapi ketika mereka sedang melakukan hal itu, Molly baru menyadari bahwa sepertinya mereka berdua bukanlah pemilik mobil ini. Molly yang mulai ketakutan kemudian berniat untuk turun dari mobil itu, namun mereka kemudian memaksa Molly untuk memberitahu di mana letak bandara yang dimaksud. Thanks again. Unlock the door. Get him, man. Airfield. 6 miles north of here. Tapi mereka berdua tidak berniat melepaskan Molly begitu saja dan ingin bersenang-senang terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba Small yang ternyata terkubur di bawah pasir kemudian mulai muncul dan menuju ke arah mereka. I'm next. Molly terlihat begitu sedih karena ia sudah tidak tahu siapa yang lebih jahat antara manusia atau zombie. Molly kemudian mengumpulkan persediaan yang jatuh dari mobil tadi, dan di sana ia juga menemukan sebuah rakit portable yang kemudian ia gunakan untuk membawa semua persediaan tadi. Molly pun kembali melanjutkan perjalanan sementara Small masih saja terus mengikutinya sampai Molly kemudian tiba di sebuah tempat yang penuh dengan ban bekas. Molly kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menggunakan ban itu dan mengikatnya dengan tali agar Small bisa membawa persediaannya. Molly kemudian terus berjalan sambil mulai menceritakan tentang kehidupannya. Ternyata ia memiliki seorang anak yang bernama Chase yang kini telah diadopsi oleh adiknya. Molly berusaha meyakinkan diri jika mereka pasti baik-baik saja. I'm sure they're fine. My older sister, she just couldn't have kids. Chase, she's a way better mom. I can't even take care of myself. For sure. Sore harinya, Molly kemudian mengikat Small di sebuah batu agar ia tidak lagi bisa mengikutinya. Ia mencoba mengucapkan selamat tinggal, namun Molly baru sadar kenapa juga ia berbicara dengan seekor zombie. Tapi memang ada yang berbeda dengan zombie itu karena ia seolah mengerti setiap ucapan Molly. Molly pun kemudian hendak pergi meninggalkan Small, namun Small kemudian berteriak seolah meminta untuk dilepaskan. Don't look at me like that. What do you want me to do? You can't come. We don't even understand me. I'm leaving. Do you promise to be good? Stay! Small, stay! Dan ternyata Small memang benar-benar mengikuti perintah Molly. Malam harinya Molly kemudian beristirahat sambil menceritakan tentang anaknya.
Ternyata ia meninggalkan anaknya itu kepada adiknya karena Molly sadar bahwa kehidupannya sangatlah kacau. Ia yakin jika anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika tinggal bersama adiknya, sehingga sejak ia meninggalkan anaknya itu, Molly tidak pernah sekalipun menghubunginya. Chase loved it. This kid's my sister for a while, but I don't even have a picture of him. Keesokan harinya, Molly sudah hampir sampai di bandara tujuannya. Ia kini sudah kembali ke jalanan aspal, tapi tiba-tiba Molly melihat ada beberapa truk militer dari kejauhan, sehingga ia segera bergegas menyembunyikan Small. Mereka pun berhasil bersembunyi dari para tentara itu. Namun ternyata masih ada 2 orang tentara yang berhenti karena mereka sepertinya melihat sesuatu. Dan karena tidak ingin mereka melihat keberadaan Small, Molly kemudian muncul untuk mencoba mengelabui mereka. Stop right there! Don't shoot, okay? Contact with any of the infected. I'm just heading to the airfield. Not safe out here, man. My husband's... All right. You be careful. Infected! 12 of them! What the hell is wrong with you? Please, just... No one... I guess that's the husband. You know what? You two have fun. Come on, Sarge! All right, now, let's go. This is bullshit! I told you to stay! Have a nice day, man. Fuckers! Let's go, Small! Go! Dan akhirnya jari Molly tidak sengaja tergigit Small. Ia pun kemudian bergegas untuk menghentikan infeksinya. Dan satu-satunya cara adalah dengan memotong jarinya. Setelah itu, Molly kemudian kembali mencoba menolong Small yang kini sudah tidak bisa berdiri. Ia kemudian membawanya menggunakan rakit portable miliknya menuju bandara. Entah apa yang dipikirkannya, tapi Small sepertinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Molly kemudian mencoba melihat saku Small dan menemukan identitas aslinya. Ternyata ia bernama Darrell. Dan karena merasa jika Small sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, Molly pun berniat untuk mengakhiri penderitaannya itu. Molly kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian ia pun akhirnya tiba di bandara. Namun di sana ternyata tidak terlihat siapapun. Jimmy! Stop shooting! Yo, Molly! Yes, it's fucking me! Where's Nick at? Fuck! Ternyata itu adalah temannya Nick yang selama ini ditelepon yang bernama Jimmy. Ternyata kelompok mereka hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Jimmy dan Robbie, karena 4 lainnya telah terinfeksi dan dikurung di ruang sebelah. Dan setelah seharian memperbaiki pesawatnya, akhirnya pesawat itu pun bisa digunakan untuk pergi ke Meksiko. Viva Mexico! Namun, Molly ternyata tidak ikut dengan mereka karena ia masih kepikiran dengan anaknya. Molly kemudian naik ke atas menara untuk mencoba menghubungi HP adiknya, tapi tidak ada yang menjawab. Ia pun kemudian mencoba menghubungi telepon rumahnya dan ternyata yang mengangkat adalah anaknya. It's your mom. You're still at the house? Don't leave from your hiding. I will come for you. Mengetahui jika anaknya ternyata masih belum keluar dari kota, Molly kemudian langsung menuju mobil untuk berkendara. Namun ternyata mobil itu tidak ada kuncinya dan kemungkinan besar kuncinya berada di salah satu zombie yang dikurung, sehingga Molly terpaksa harus memberanikan diri untuk memasuki ruangan itu. Tapi di antara zombie-zombie itu ternyata tidak ada yang memiliki kuncinya, yang berarti kuncinya ada di zombie yang satu lagi. Molly pun akhirnya berhasil mendapatkan kuncinya dan ia langsung pergi menuju kota. Setelah berkendara beberapa saat, Molly akhirnya tiba di kota yang kini sudah terlihat sangat kacau. Ia kemudian berjalan menuju ke rumah adiknya.
Dan ternyata adiknya itu telah tergigit dan memutuskan untuk membakar dirinya sebelum berubah menjadi zombie. Molly kemudian mencoba mencari Chase ke kamarnya, namun ia tidak bisa menemukannya. Sampai tiba-tiba Molly mendengar ada suara di ruangan sebelah. Chase. Dan ternyata Chase masih selamat. Molly pun memeluk anaknya itu dengan sangat bahagia. Ia kemudian berniat untuk membawa pergi Chase ke tempat yang aman. Tapi sebelum mereka sempat melakukannya, ternyata para zombie di sekitar area itu sudah mulai berdatangan, sehingga Molly harus melawan seluruh zombie-zombie itu. Cerita dimulai di sebuah area balapan mobil, namun tiba-tiba ada seekor zombie yang mulai menyerang. Beberapa waktu kemudian, dunia kini telah hancur akibat wabah zombie. Pemukiman warga terlihat sepi karena sebagian besar penduduknya telah menjadi zombie. Di salah satu rumah terlihat seorang remaja yang bernama Remy yang hendak menghabisi keluarganya karena sudah tergigit zombie. Remy kemudian menguburkan seluruh keluarganya dan ia mulai pergi dari tempat tinggalnya itu. Di tempat berbeda terlihat seorang wanita yang bernama Selina yang merasa sangat muak dengan keadaan ini, sehingga ia sengaja mencari zombie untuk melampiaskan kekesalannya. Sementara itu di dalam hutan terlihat seorang pria tua yang bernama Rial yang sedang bersembunyi dari kejaran zombie. Dan untungnya muncul Remy yang menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian berkenalan dan memutuskan untuk pergi bersama. Di tempat lain terlihat dua orang pria, yaitu Bonin dan Vizina, yang baru saja membakar zombie yang mereka habisi. Mereka kemudian hendak pulang, tapi Vizina tiba-tiba melihat seseorang yang dikenalnya yang kini telah menjadi zombie. Ia pun kemudian berniat untuk menghabisi zombie itu. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur, namun sayangnya Vizina telah tergigit zombie dan tidak berselang lama ia pun akhirnya meninggal. Bonin kemudian membawa Vizina ke markas mereka dan memastikan bahwa Vizina tidak akan bangkit menjadi zombie. Pria yang bernama Paco kemudian mengatakan bahwa ia sedang menyekap seorang wanita di dalam kamar karena wanita itu telah tergigit, tapi ia mengaku jika ia bukan digigit zombie melainkan digigit anjing. Wanita itu bernama Tania dan Bonin kemudian masuk untuk memastikannya. Namun ketika mereka masih berbincang-bincang, ternyata para zombie sudah ada di sekitar tempat itu. Mendengar suara itu, Bonin kemudian bergegas melepaskan Tania dan mencoba pergi dari sana secara diam-diam. Dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan ketika dirasa sudah aman, Bonin kemudian segera menurunkan mayat zombie tadi dan langsung membakarnya. Sementara itu, Selina yang kehabisan bahan bakar kemudian melihat ada sebuah tangki bahan bakar di sebuah rumah sehingga ia pun mencoba mengeceknya.
Ternyata kedua wanita tua itu adalah keluarga Bonin yang bernama Paulina dan Teresa. Setelah tahu jika Selina tidak tergigit, mereka pun kemudian menyambutnya ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Bonin dan Tania tiba di sebuah peternakan milik warga. Mereka kemudian berhenti sejenak untuk mencoba mencari apapun yang bisa mereka gunakan. Tania mencoba melihat isi rumah, sementara Bonin memeriksa di dalam kandang. Tapi ketika mereka melakukan hal itu, tiba-tiba terdengar suara di dekat Tania. Dan ternyata itu adalah seorang anak yang bernama Zoe yang masih bertahan hidup seorang diri. Tania pun kemudian membersihkan Zoe dan membawanya pergi dari sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana malam itu. Keesokan harinya, Tania sedang buang air kecil di luar, namun para zombie ternyata sudah mulai datang ke tempat itu. Dan untung saja muncul Bonin yang muncul menyelamatkan Tania. Tania dan Zoe kemudian menenangkan diri sejenak di dalam mobil, sementara Bonin mencoba melihat area sekitar. Dan entah kenapa zombie di film ini terlihat menumpuk barang-barang menjadi seperti sebuah monumen. Dan ketika ada tumpukan barang-barang itu, berarti akan ada banyak zombie di sekitarnya. Sementara itu, Remy dan Rial yang tidak jauh dari tempat itu juga kemudian diam-diam berputar arah karena di depan mereka terdapat beberapa zombie juga. Beberapa saat kemudian, Bonin akhirnya tiba di rumahnya. Mereka semua kemudian bertukar pikiran dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk bertahan hidup. Di saat ini tidak ada saluran komunikasi sama sekali, sehingga mereka tidak tahu tentang berita atau bagaimana keadaan selain di kota ini. Teresa mengatakan jika persediaan di rumah ini lumayan banyak, jadi mereka bisa tinggal di sini. Tapi Bonin mengatakan jika gerombolan zombie mungkin mulai menuju ke sini. Paulina kemudian mengatakan jika ia tahu ada sebuah bunker di tempat yang lumayan jauh dari sini, sehingga mereka sepakat jika mereka akan pergi ke tempat itu keesokan harinya. Malam hari pun tiba dan mereka semua beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian orang-orang itu mulai berkumpul dan membicarakan Tania. Mereka sulit mempercayai jika tangan Tania digigit anjing. Namun ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba Teresa yang sedang berjaga kemudian masuk dan mengatakan bahwa sepertinya ada gerakan yang mencurigakan dari kejauhan. Mereka pun terpaksa berlari terus menuju ke dalam hutan, sementara para zombie mulai menuju rumah mereka. Mereka kemudian bersembunyi di hutan karena sepertinya ada beberapa zombie yang mengikutinya. Pagi pun tiba dan mereka semua berhasil bertahan dari serbuan zombie malam itu. Mereka kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri. Pada saat itu mereka kemudian berpapasan dengan Remy dan Rial.
Beberapa saat kemudian mereka kini harus melewati padang rumput dan di sana sudah ada beberapa zombie yang sedang berkumpul sehingga mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Setelah kejadian barusan, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat sejenak dan membagikan jatah makanan seadanya karena mereka pergi tidak sesuai rencana awal, sehingga mereka hanya membawa makanan sedikit saja. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi pada saat itu, Rial tiba-tiba menghilang, sehingga Remy kemudian mencoba mencarinya. Sementara itu, yang lain telah tiba di sebuah rumah yang ditinggalkan. Teresa kemudian mencoba mengumpulkan jamur di sekitar area itu, sementara Paulina menjaganya dari kejauhan. Dan dalam waktu bersamaan, Remy dan Paulina akhirnya diserang zombie. Selina berhasil menghabisi zombie yang menyerang Remy yang ternyata adalah Rial. Dan karena Remy juga telah tergigit, Selina pun juga terpaksa menghabisinya. Hal yang sama juga terjadi kepada Paulina dan Teresa. Mereka saling berbagi saat-saat yang mereka lalui bersama dan Teresa pun kemudian mengakhiri penderitaan Paulina. Kini hanya tinggal mereka berlima yang kemudian melanjutkan perjalanan. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di bunker yang dimaksud. Tempat itu terlihat cukup aman untuk berlindung, namun di sana ternyata tidak ada apa-apa sama sekali. Mereka pun kemudian mencoba untuk keluar sekali lagi untuk mencari persediaan makanan. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat ada seekor zombie yang sedang terduduk. Selina berniat mencoba menghabisinya secara diam-diam, namun mereka baru menyadari bahwa ada tumpukan barang-barang di dekatnya, yang artinya akan ada banyak zombie di sekitarnya. Sementara itu, Bonin kemudian memberikan Zoe kepada Tanya dan ia akan berusaha mengalihkan perhatian para zombie agar mengejarnya. Tanya dan Zoe yang sedang bersembunyi di sebuah terowongan, tapi karena para zombie sepertinya masih akan bisa menemukan mereka, Tanya pun kemudian memutuskan untuk memancing para zombie agar menjauhi tempat itu. Setelah semua suara itu menghilang, Zoe kemudian keluar dari terowongan. Ia kemudian kembali ke bunker dan di sana Zoe melihat Bonin yang telah tergigit zombie dan bersiap mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Dan kini hanya tinggal Zoe sendirian yang berjalan entah kemana. Ia mencoba mencari keberadaan Tanya berharap jika ia masih selamat. Namun Zoe hanya menemukan akordeon milik Tanya yang tergeletak. Zoe pun kemudian membawa alat musik itu dan berjalan terus tanpa tujuan. Sampai ketika ia tiba di jalan raya, tiba-tiba terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Ternyata itu adalah mobil pembalap di awal film tadi. Melihat Zoe yang duduk sendirian di tengah jalan, pria itu pun kemudian membawanya menjauhi tempat itu.
Cerita dimulai di era dinasti Joseon ketika kerajaan Korea tersebut kini di bawah kekuasaan kerajaan Cina yaitu kerajaan Qing. Sang raja sangat patuh dengan keadaan itu dan menganggap jika semua itu adalah yang terbaik untuk perdamaian. Namun sang putra mahkota yang bernama Li Yong berniat untuk melepaskan diri dari penjajahan kerajaan Qing sehingga mereka berencana membeli persenjataan dari negara Eropa untuk melakukan perlawanan. Pangeran Li Yong kemudian menyuruh salah satu orang kepercayaannya untuk melakukan transaksi pembelian senjata di sebuah kapal Eropa secara diam-diam. Akos. Bangkrut. Fuck maar even morgen. Tapi di dalam kapal itu ternyata ada kru kapal yang sepertinya sudah terinfeksi penyakit aneh dan sang kapten mengatakan bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sini dan harus pergi besok hari sebelum anak buahnya itu menjadi zombie. Anak buah Pangeran Li Yong kemudian segera bergegas ke markas untuk memperlihatkan contoh senjata itu kepada anggota lainnya. Mereka pun setuju untuk membeli semua senjata itu, namun sebelum sempat berangkat, tiba-tiba mereka dicegat oleh Menteri Kim Ja-jun. Menteri Kim kemudian melaporkan hal itu kepada sang raja dan mengatakan jika ada beberapa orang di dalam istana yang kemungkinan ingin melakukan pemberontakan. Sang raja yang marah kemudian menyuruh untuk menyiksa semua orang-orang itu untuk mendapatkan informasi tentang siapa otak di balik pemberontakan ini. Pangeran Li Yong kemudian menulis sebuah surat untuk adiknya yang kini berada di kerajaan Qing dan ia kemudian berniat untuk mengaku jika dialah dalang di balik pemberontakan itu dan berusaha membuka mata hati sang raja agar mau melawan kerajaan Qing. 이들은 역도가 나라의 잔당들을 몰아내 보살피지 않으시고 영모다! 바로 세우건 빗들어세요! 영모다! 역도의 수대인 소자 이영 전하께서는 부디 진심으로 간청하시오. Setelah kematian Pangeran Li Yong, Menteri Kim kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kapal milik Eropa untuk merampas semua senjata mereka. Mereka akhirnya berhasil menguasai kapal itu. Tapi akibat kekacauan itu, kru kapal yang telah menjadi zombie tadi akhirnya terlepas dari penjara. Prajurit barusan akhirnya juga tergigit zombie, namun tidak ada yang tahu tentang penyakit itu sehingga prajurit itu pun kembali ke desanya yang bernama Jemulpo. Di sana ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa kehausan, tapi ia tidak minum air melainkan ingin makan daging. Sampai ketika malam tiba, ketika ia sedang tidur dengan anaknya, ia pun kemudian berubah menjadi zombie. Dan inilah awal mula wabah zombie mulai menyebar di desa Jemulpo. Beberapa waktu kemudian, adik Pangeran Li Yong yang dikirim surat tadi kemudian tiba di desa Jemulpo dari Cina. Ia bernama Pangeran Li Chung bersama dengan abdi setianya yaitu Haksu. Namun, mereka baru menyadari jika ada yang aneh di desa ini karena tidak ada satupun orang di sana. Mereka pun mencoba melihat dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. 역병이야? 사람을 데리고까지 이게 Malam harinya, Menteri Kim kemudian memberitahukan tentang berita zombie, tapi ia mengatakan bahwa mungkin itu hanyalah rumor yang disebar oleh pemberontak. Ia juga memberitahu jika Pangeran Li Chung telah tiba di desa Jemulpo. Sang raja terlihat tidak terlalu suka dengan kabar itu, karena Li Chung sebenarnya adalah anak yang dibuang dan tidak diharapkan untuk mengambil tahta kerajaan. Sang raja kemudian menemui salah satu selirnya yang bernama Soyong untuk menceritakan semua keluh kesahnya. 잠을 보아드릴까요?
Sementara itu, istri Pangeran Leong yang bernama Gyeongbin sekarang dikurung di kediamannya sampai ia mengakui jika ia adalah pengkhianat seperti suaminya. Namun semua kejadian itu sebenarnya adalah rencana Menteri Kim yang berkomplot dengan Soyong untuk menjatuhkan sang raja dan merebut tahtanya. Ia telah berhasil membuat Pangeran Leong meninggal dan sekarang ia juga berniat mengirim pembunuh untuk menghabisi Pangeran Lee Chung. Sementara itu, Lee Chung dan Haksu masih berkeliaran di desa Jemulpo karena mereka masih belum dijemput oleh pihak kerajaan. Lee Chung kemudian menyuruh Haksu untuk mencari makanan di rumah warga sekitar karena ia masih belum makan sedari tadi. 주인장, 저기 내가 지금 먹을 게 있나 해서. Di saat bersamaan muncul para pembunuh yang diutus oleh Menteri Kim yang berdalih bahwa mereka adalah tentara kerajaan yang disuruh untuk mengantarnya. Haksu kemudian muncul dan memberitahu jika di dalam rumah itu ada seekor zombie, tapi mereka tentu tidak percaya dengan cerita itu. Lee Chung sadar bahwa mereka bukanlah tentara kerajaan dan tahu jika mereka berniat untuk menghabisinya. Dan pada saat itu, para zombie mulai keluar karena mendengar suara keributan. Dan tiba-tiba muncul beberapa orang yang melawan para zombie itu. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua zombie itu. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah Pangeran Leong yang masih selamat. Sementara itu ada beberapa pembunuh bayaran yang juga selamat namun tangannya sudah digigit zombie. Pembunuh itu pun kemudian kembali ke tempat Menteri Kim untuk melaporkan bahwa mereka disergap zombie, tapi Pangeran Lee Chung juga tewas dalam kejadian itu. Namun Menteri Kim tidak terlalu terkejut mendengar cerita tentang zombie itu dan langsung mengurung pembunuh bayaran itu di ruang bawah tanah. Ternyata Menteri Kim sebenarnya tahu tentang zombie itu adalah nyata dan bukan sebatas rumor seperti yang dikatakannya kepada sang raja. Karena ketika ia menyerang kapal Eropa tadi, ia sebenarnya melihat sendiri kru kapal yang telah menjadi zombie. Dan ia sengaja melepaskan zombie itu untuk membuat kekacauan untuk menjatuhkan sang raja. Beberapa saat kemudian, Lee Chung dibawa ke tempat persembunyian para warga Jemulpo yang masih selamat. Orang yang menyelamatkannya tadi yang bernama Ulryong mengatakan bahwa Lee Chung akan menjadi harapan mereka satu-satunya setelah kematian putra mahkota untuk meneruskan kerajaan. Tapi Lee Chung sendiri tidak pernah tertarik untuk menjadi raja selanjutnya. Ia kembali ke sini hanya untuk mengabulkan permintaan terakhir kakaknya, yaitu membawa istrinya yang sedang hamil pergi ke kerajaan Qing. 환공하시면 세자가 되신 대군뿐입니다. 니들 사람 한참 잘못 될 생각도 없고 됐어. 세자니 뭐니 그딴 소리. Sementara itu, salah satu bawahan Menteri Kim mulai takut jika para zombie sebentar lagi akan tiba di sini. Menteri Kim pun memutuskan untuk melanjutkan rencana selanjutnya dan memerintahkan bawahannya itu untuk memanggil Soyeon menemuinya. 제가 대감 남았게 신뢰를 진심하겠습니다. Ternyata Menteri Kim dengan sengaja menginfeksi Soyeon dengan tujuan ketika Soyeon berubah menjadi zombie, maka ia bisa menyerang sang raja. Keesokan harinya, Lee Chung berusaha menggoda adik Ulryong yang bernama Dokhi, namun ia sepertinya tidak tertarik dengan pangeran itu. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. 뭐라 했느냐? 하질 완전이라고.
Ternyata para penduduk yang sudah tergigit zombie yang dikurung tadi sudah mulai berubah menjadi zombie juga. Para zombie di film ini hanya aktif di kegelapan karena kulit mereka sangat sensitif terhadap sinar matahari. Di saat bersamaan, sang raja kini sedang makan sambil ditemani oleh para selirnya. Tapi Soyeon yang sudah terinfeksi tadi kemudian mulai berubah menjadi zombie. 그래서 그런가 선녀가 과연 식사를 선녀가 아니라 인형 감아만. Soyeon akhirnya tewas, namun ia telah berhasil menggigit tangan sang raja. Sementara itu, Lee Chung berniat menuju ke kerajaan. Ulryong kemudian meminta tolong kepadanya agar memberitahu keadaan di sini kepada sang raja agar pihak kerajaan memberi bantuan untuk melawan para zombie. Tapi Dok-hee yang tidak percaya jika Lee Chung akan menyampaikan pesan tersebut kemudian memutuskan untuk ikut bersamanya untuk melihat sendiri jika Lee Chung benar-benar menyampaikannya. Mereka kemudian mulai berjalan menuju pelabuhan Yang Wajin untuk menyeberang. Namun ternyata pihak kerajaan memerintahkan para penjaga untuk melarang siapapun menyeberang kecuali anggota kerajaan sehingga Lee Chung terpaksa menuju kerajaan sendirian. Sebelum berangkat, Ulryong memperingatkan Lee Chung agar berhati-hati kepada Menteri Kim karena ialah sebenarnya yang telah membuat Pangeran Leong kehilangan nyawa. 판서로 조심하십시오. 이들도 그들입니다. 그게 무슨 말이냐? 선택이셨습니다. 그 식소들의 목숨을 보신 것입니다. 그들이 누구라니? 병판 김자준을 위심. Kabar tentang Lee Chung yang masih hidup dan kini bersama dengan Ulryong yang merupakan pemberontak kemudian didengar oleh Menteri Kim. Beberapa saat kemudian Lee Chung menghadap ke sang raja untuk memberitahukan keadaan desa Jemulpo yang sedang diserang wabah zombie. Tapi Menteri Kim sekali lagi meyakinkan sang raja bahwa semua itu hanya rumor yang disebarkan oleh para pemberontak. 오빠는 짐승 같은 야기로 변하고 역도들이 야귀에 내 눈으로 넣으면 도성이 코앞이지. 야 많이 와서 놀랬겠어. 훈령을 내려 소자에게 군사를 심정이 탁하여졌고 몸이 세자가 되고픈 용상은 영원히 아바무하셨기를 소자가 형을 죽였다고 생각하는 하지 않았다. 전하의 죄입니다. Lee Chung kemudian menemui Gyeongbin yang sedang dipenjara di kediamannya dan mengatakan bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk menjemputnya menuju ke kerajaan Qing sesuai permintaan terakhir Leong. 일단은 살아남아야지. 청나라로 떠나면 원통한 너. 반드시 약조들에게 죄를 물을 것입니다. Sementara itu, Menteri Kim sedang mempersiapkan semua senjata hasil rampasannya karena rencananya untuk mengambil alih kerajaan sudah mulai dekat. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul Haksu yang terengah-engah sambil mengatakan jika Ulryong dan kelompoknya telah ditangkap. Semua itu tentu saja ulah Menteri Kim yang mengatakan bahwa mereka adalah sisa-sisa pasukan pemberontak. 군령을 거두셨습니다. 그를 따르는 박종사와 그 동료와 주민들은 없습니다. 야기가 왜 없어? 이렇게나 많이 울대 당신네들이 야기와 왕손이라 하기로서니 왜 돌아오신 건 뭘 어쩌시겠다는 거예요? 영이 돌아가시지 살려는 드릴 터이니. Beberapa saat kemudian tibalah utusan dari kerajaan Qing untuk mengambil jatah upeti mereka. Malam harinya mereka mengadakan pesta untuk menyambut utusan tersebut, namun rencana Menteri Kim untuk melepaskan para zombie telah dimulai. Para zombie kini telah bergerak keluar menuju ke istana dan yang akan menjadi tontonan utamanya adalah sang raja yang akan menjadi zombie. Semua itu sesuai dengan rencana licik Menteri Kim. Dan akhirnya Menteri Kim bisa membunuh sang raja dengan alasan bahwa ia telah menjadi zombie. Lee Chung terlihat syok melihat kematian ayahnya di depan matanya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ia telah menjadi zombie. Menteri Kim kemudian dengan lantang menegaskan kepada para utusan bahwa kerajaan ini tidak akan tunduk lagi kepada kerajaan Qing dan bersamaan dengan itu para zombie mulai menyerang siapapun.
Menteri Kim dan bawahannya segera menuju ke gudang senjata miliknya dan mengatakan untuk bersembunyi di tempat ini dulu sampai pagi tiba. Sementara itu, Lee Chung menuju ke penjara untuk membebaskan Ul Ryong dan teman-temannya. Ia meminta penjaga untuk bersiap menghadapi para zombie yang kini sudah memenuhi area di sekitar sini. Lee Chung kemudian membebaskan teman-temannya, sementara penjaga bersiap menahan para zombie agar tidak memasuki area istana. Sementara itu, Menteri Kim akhirnya mulai terang-terangan menunjukkan niatnya kepada para menteri lainnya untuk mengambil alih kerajaan, dan ia akan menghabisi siapapun yang tidak setuju dengannya. 언제부터 이 나라가 이씨의 나라? 나 김자준이 새 나라를 내가 정하는 망한 이씨 조선과. Beberapa saat kemudian, para zombie akhirnya berhasil menembus gerbang kerajaan. Mereka kini terjebak di dalam penjara yang dipenuhi zombie, sehingga Lee Chung memerintahkan mereka untuk membuka ventilasi yang menuju keluar untuk melarikan diri. Pagi pun tiba dan para zombie dengan instingnya mulai berlari bersembunyi di tempat yang gelap. Menteri Kim terlihat senang melihat semua berjalan sesuai dengan rencananya. Ia kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk mulai bersiap mengambil persenjataan, tapi sebelum sempat melakukannya, ternyata di sana juga sudah ada orang yang terinfeksi. Menteri Kim tanpa ragu menghabisi siapapun yang tergigit, namun sayangnya ia sendiri ternyata barusan juga sudah tergigit. Menteri Kim terlihat begitu marah karena ambisinya untuk menjadi raja sepertinya telah hancur. Ia begitu frustrasi dan kemudian memotong tangannya yang tergigit, berharap hal itu bisa menghentikan penyebaran infeksinya. Menteri Kim kemudian meminum ramuan obat apapun yang ada di tempat itu. Di tengah semua pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya, ia kemudian memakai pakaian raja yang rencananya akan ia pakai setelah ia menjadi raja. Infeksi itu pun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi anehnya ia masih mampu mempertahankan kesadarannya. Sementara itu, Lee Chung dan orang-orang yang masih selamat kemudian mulai membakar semua zombie yang sudah tewas. Ia kemudian memerintahkan kepala penjaga dan anak buahnya untuk meminta bantuan dari wilayah Yang Wajin. Kepala penjaga itu telah tergigit zombie, dan ketika ia berubah nanti pastinya pemimpin wilayah itu akan percaya kepada keberadaan zombie. Lee Chung kemudian mulai merencanakan bagaimana mereka bisa melawan para zombie nanti malam. Dan satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan adalah dengan mengumpulkan para zombie dan membakarnya. Ia kemudian memerintahkan mereka semua untuk mengambil bubuk mesiu di gudang senjata, di mana di sanalah Menteri Kim sedang bersembunyi. Ternyata Menteri Kim kini telah berubah menjadi zombie, namun ia bisa mengendalikan kekuatan itu tanpa kehilangan kesadaran. Mereka berhasil keluar dan Menteri Kim tidak bisa mengejarnya karena sinar matahari. Tapi sayangnya Haksu berhasil ditangkap oleh Menteri Kim.
Dengan sedih, Lee Chung terpaksa kembali ke istana karena mereka membutuhkan bubuk mesiu itu untuk melawan para zombie nanti malam. Namun sayangnya nasib tidak berpihak kepada mereka karena sebelum malam tiba, ternyata mendung mulai menyelimuti tempat itu. Mereka berhasil menyelamatkan Gyeong Bin, tapi salah satu anak buah Ul Ryong akhirnya tergigit zombie. Ia pun meminta mereka semua untuk bersembunyi dan memintanya untuk menghabisinya sebelum ia berubah menjadi zombie. 이 세상으로 태어나지 마. Malam pun tiba, para zombie kini berkeliaran di luar area istana, sementara di dalam mereka telah memasang bubuk mesiu dan peledak di seluruh area itu. Mereka kemudian berebut posisi untuk memancing para zombie ke dalam istana untuk meledakkannya. Namun sepertinya Ul Ryong yang terpilih untuk melakukannya ketika ia memperlihatkan bahwa dirinya telah tergigit zombie. 전 남겠습니다. 다들 아무도 우리를 살리려고 애쓰지도 않았습니다. 우리가 그의 목을 울 것이다. Dan mereka pun terpaksa meninggalkan Ul Ryong untuk menghabisi semua zombie-zombie itu. Ul Ryong mulai menabuh genderang untuk memancing para zombie, tapi di antara zombie-zombie itu ada Menteri Kim yang masih memiliki kecerdasan. Ul Ryong pun akhirnya tewas dan gagal menghabisi semua zombie itu. Melihat hal itu, Lee Chung kemudian memutuskan untuk kembali dan berniat untuk menyelesaikan misinya. Ia mengambil pedang milik kakaknya dan langsung menuju gerombolan zombie-zombie itu. Di sana, Lee Chung melihat Ul Ryong yang sudah tewas dan Menteri Kim yang duduk di singgasana. Ia pun langsung menabuh genderang sekali lagi untuk memancing para zombie untuk memasuki istana. Lee Chung begitu kesulitan menghidupkan api untuk menyulut peledaknya. Sementara itu, Dok Hee kemudian memutuskan untuk membantu Lee Chung dari kejauhan. Lee Chung kemudian mengambil panah api itu untuk membakar seluruh istana beserta zombie di dalamnya. Namun ketika ia hendak keluar, ternyata Menteri Kim sudah berhasil mengejarnya. Dan akhirnya Lee Chung berhasil mengalahkan Menteri Kim. Tidak lama kemudian muncullah pasukan bantuan dari wilayah Yang Wajin yang kemudian langsung melawan para zombie yang tersisa. Lee Chung akhirnya diangkat menjadi raja baru dan ia pun memimpin pasukan untuk mulai memburu seluruh zombie sampai tidak ada lagi yang tersisa.